Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tunggu miring anunya topinya mah. Nah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa berkumpul di malam Jumat. Malam yang sangat indah. Malam yang sangat mulia. Bahkan kita tahu khairu yawmin tala'at fihi syams yaumul Jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang di situ terbit matahari adalah hari Jumat. Dan kita berada di malam Jumat itu. Malam memperbanyak sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam ya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan sholawat dan salamnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, sebuah bangunan itu tidak akan kokoh kecuali dengan pondasi yang kuat. Semakin tinggi bangunan yang mau dibangun, yang mau didirikan, maka setara dengan jumlah tingkat yang di atas, seperti itu pula kekuatan pondasi yang akan dibangun. Tapi yang jadi masalah, banyak orang punya rumah bagus, tingkat, namun tatkala terjadi gempa, dia roboh. Apa penyebabnya? Pondasinya nggak kuat. Pondasi seorang muslim adalah rukun Islam yang 5. Dan pondasi seorang mukmin tatkala dia naik ke tingkatan yang lebih tinggi, maka pondasinya adalah rukun iman yang 6. Sebagian kita mungkin pernah belajar rukun iman, pernah menghafal rukun iman. Tapi sebagian dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya kesibukan dia mulai lupa dengan rukun iman. Bahkan ketika ditanya, sebutkan rukun iman yang 6, mulai tidak beraturan dia menyebutkan. Coba teman-teman ketika duduk yang di PAMA ya, teman-teman ketika duduk bersama makan siang ya, coba lemparkan pertanyaan. Dengarkan jawaban dari kawan-kawan kita. Apabila mereka bisa menjawab dengan benar, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun apabila sebagian mereka serabutan menjawabnya, berarti ada banyak hal yang membuat kita bergeser dari pondasi yang seharusnya kita berada di atas. Rukun iman yang pertama adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah sebagai Sang Pencipta, Sang Penguasa, Sang Pemilik segala. Allah Jalla Jalaluh memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, dan hanya Dia yang berhak disembah. Kemudian rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Makhluk yang indah, yang tercipta dari cahaya, yang mereka memenuhi langit. Bahkan langit itu merintih, karena tidak ada satu tempat pun di langit seluas 4 jari, melainkan ada malaikat yang sedang sujud di sana.
Mereka adalah makhluk-makhluk yang taat dan patuh kepada Allah SWT. Semua punya makom, punya kedudukan, punya tugas. Dan mereka tidak pernah lalai dan tidak pernah malas melakukan tugas mereka. Malaikat yang paling agung adalah malaikat Jibril yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia-manusia pilihannya. Kemudian ada malaikat Mikail yang ditugaskan untuk mengatur kehidupan dengan menurunkan air hujan untuk manusia. Dan ada malaikat Israfil yang ditugaskan untuk kebangkitan manusia dan sebelumnya berkaitan dengan kehancuran alam semesta ini. Dan ada satu malaikat yang juga memiliki peran penting, yaitu malaikat pencabut nyawa, yang mungkin sebagian kita sering mendengar namanya dengan sebutan Izrail ya. Ya, nama itu nama yang masyhur, yang terkenal, tapi sayangnya tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian rukun iman yang ketiga yang kita sedang membahasnya adalah beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Wallah jemaah, sebagian kita kurang menghargai kitab-kitab yang Allah turunkan, mengabaikannya, tidak mengkaji dan membahasnya. Dan kita lihat manusia menulis banyak buku, menulis banyak kitab, berjilid-jilid, dicetak dengan cetakan yang bagus dan mewah. Tapi terkadang mereka lupa bahwa ada satu kitab yang Allah turunkan sebagai penutup semua kitab yang pernah Allah turunkan, yang seharusnya menjadi fokus muslim untuk mengkaji dan membahasnya. Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang wajibnya kita beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Semuanya. Kita nggak boleh menentangnya, tidak boleh mendustakannya. Dan kitab-kitab yang Allah turunkan adalah firman Allah, adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 136. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauh. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Allah memanggil orang-orang yang udah beriman agar mereka menetapi keimanan, agar mereka meningkatkan keimanan mereka, agar mereka menguatkan keimanan mereka. Dan ini yang membuat kita belajar lagi. Mungkin sebagian kita mengatakan, ada apa sih belajar rukun iman? Loh, Allah nyuruh gitu. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tentunya ketika ayat ini turun, yang secara langsung dipanggil adalah para sahabat Nabi.
Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali radhiyallahu taala anhu. Semua yang beriman dipanggil. Apa kata Allah? Aminu. Kalian berimanlah. Tetapi kalian tetapkan keimanan kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Di sini perbedaan seorang Nasrani dengan Muslim. Makanya tatkala ada seorang Nasrani yang protes ya. Kenapa dalam agama Islam seorang Muslim boleh menikahi wanita Nasara, tapi seorang Nasrani nggak boleh menikahi seorang wanita Muslimah? Ini orang awam sebenarnya. Maka dia menjawab bahwa kita beriman dengan Taurat dan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Kita beriman. Dan kita beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Kalian nggak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian beriman, silahkan kau menikahi wanita Muslimah. Maka di sini bagaimana Allah menekankan yang Muslim, yang beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quranul Karim. Dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Terus kalau ada yang nggak mau beriman, waman yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, bukan hanya kufur kepada Al-Quran, tapi yang menafikan adanya kitab namanya Injil, ada kitab namanya Taurat, kafir. Maka Allah katakan, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, jauh dari kebenaran. Subhanallah. Jadi kalau bicara iman dengan kitab-kitab adalah meyakini dengan keyakinan yang dalam, yang mewariskan ketenangan dan kedamaian. Bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang telah Dia turunkan kepada utusan-utusannya alaihi wassalatu wassalam. Dan itu adalah firman Allah, hakiki, cahaya dan petunjuk. Di dalamnya mengandung kebenaran, kejujuran, keadilan. Kita meyakini wajibnya beramal dengan kitab tersebut. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, ahibati fillah, kalau bicara apa hikmah Allah turunkan kitab, itu apa hikmahnya? Ahibati fillah, apa nggak cukup Allah mengutus rasul-rasul? Kenapa Allah turunkan kitab-kitab? Karena manusia membutuhkan kitab-kitab tersebut. Manusia tidak akan hidup berbahagia. Mereka akan hidup penuh penderitaan dan kesengsaraan tanpa kitab yang Allah turunkan. Kebutuhan manusia kepada kitab-kitab yang Allah turunkan itu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makan dan minuman. Bahkan kepada oksigen. Kenapa jemaah? Karena kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya itu menjadi referensi bagi umat manusia agar mereka mengetahui kenapa mereka hidup, untuk apa mereka hidup, dan bagaimana mereka hidup di muka bumi ini, dan kemana setelah mereka mati. Ahibati fillah, keberadaan kita di muka bumi ini tidak seperti yang dalam teori Darwin.
yang asal mulanya adalah makhluk satu sel ya, kemudian berubah jadi ini, jadi itu, jadi kera. Mereka pada ketakutan mencari Tuhan. Enggak. Manusia yang pertama itu Nabi Adam. Dan beliau bukan keturunan kera, bukan. Memang ada manusia-manusia yang dikutuk jadi kera, ada. Ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ini kita jadikan Quran. Kalau sekarang umat Islam ya, dulu ketika Allah turunkan Injil, maka umatnya Nabi Isa wajib beriman dengan Injil dan Taurat. Ketika Allah turunkan Al-Quranul Karim, ya kita wajib beriman dengan Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi Al-Quran menghapuskan semua hukum, kecuali yang dianulir umpamanya dalam Al-Quranul Karim. Sejatinya Al-Quran menjadi penutup untuk kitab-kitab yang sebelumnya. Ketika orang bingung, nih ya Allah, kadang-kadang kita ketawa juga ya nggak boleh, marah juga ya nggak boleh. Melihat ada orang-orang yang berbicara agama tanpa dasar. Dia ambil potongan ayat dari Al-Quran Al-Karim, kemudian dia mengklaim seperti inilah kebenaran lo. Bicara kebenaran, ya Quran itu. Jangan dipotong-potong. Jangan seperti orang Yahudi yang beriman dengan sebagian, kafir dengan sebagian. Nggak boleh. Oh, aku beriman dengan Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan urusan umpamanya, urusan ibadah. Tapi kalau urusan muamalat aku nggak mau. Di Al-Quranul Karim ada pengharaman umpamanya riba. Aduh, nggak cocok dengan masa kini. Subhanallah. Kita harus beriman dengan Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, yang tidak ada keraguan di dalamnya itu secara keseluruhan. Nggak boleh kita milih-milih. Kenapa? Karena engkau nggak tahu. Allah turunkan ini untuk memberikan petunjuk kepadamu. Kok akhirnya dibalik. Dia yang mengatur Al-Quranul Karim. Mengatur kitab yang Allah turunkan. Akhirnya terjadi seperti yang terjadi dengan Injil dan Taurat ya. Itu diselewengkan, ditambahin, dikurangin. Menuruti nafsu mereka. Jadi kita butuh sama kitab yang Allah turunkan sebagai referensi. Rujukan kita. Tatkala ada perselisihan, kemana kita mau kembali? Tatkala manusia pada bikin kitab, bikin undang-undang, bikin aturan, nanti direvisi kembali, nanti ditambahin, nanti dikurangi, nanti dihapuskan. Apa penyebabnya mereka tenggelam dalam kesesatan? Karena mereka nggak kembali kepada kitab yang Allah turunkan. Allah berfirman di surat Thaha ayat 123. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. Minasyaitonir rajim. Qalah biqa minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Subhanallah. Jadi tatkala Allah menurunkan Nabi Adam dari surga bersama Hawa dan syaitan, Allah mengatakan, Allah akan turunkan kitab. Allah akan turunkan petunjuk. Allah akan utus Rasul membawa petunjuk tersebut. فَمِنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Yang mengikuti petunjukku nggak akan tersesat, tidak akan sengsara. Cuma kan yang jadi masalah manusianya nggak mau. Dia sibuk bikin aturan sendiri,
Nanti diganti, nanti ditambahin. Berganti orang-orang yang bikin aturan, berganti pula aturannya. Terus seperti itu. Padahal Allah udah kasih tahu, Allah akan turunkan petunjuk. Engkau nggak usah bingung. Sebagian kita sibuk membaca buku undang-undang hukum yang besar sekali. Quran nggak pernah selesai dia baca. Engkau beriman nggak bahwa Al-Quran ini petunjuk? Yang kedua, Allah turunkan kitab-kitab tersebut agar kitab itu menjadi tolok ukur hukum yang adil bagi umat dalam semua permasalahan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hadid ya, ayat 25. Nah, apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Allah turunkan Alkitab. Allah turunkan neraca keadilan. Allah turunkan besi. Karena memang ada orang-orang yang nggak bisa dikasih tahu dengan dibacakan ayat-ayat Allah. Dikirimkan kepadanya firman Allah Azza wa Jalla, nggak mau tahu. Makanya akhirnya Allah turunkan besi untuk menegakkan keadilan juga. Untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Agar orang nggak tersesat. Bagaimana dibikinnya? Kalau sekarang mungkin senjata-senjata dari besi. Kalau dulu pedang, tombak, panah, baju besi. Allah utus para rasul. Allah turunkan kitabnya. Allah turunkan neraca untuk menegakkan keadilan. Allah turunkan besi lagi. Di mana kita dapatkan penjelasannya itu? Ya di kitab yang Allah turunkan. Kemudian ahibati fillah. Allah turunkan kitab-kitabnya ini agar keberlangsungan kehidupan manusia menjalankan agama yang benar itu berlangsung walaupun nabinya udah meninggal dunia. Kita bisa bayangin sekarang nih umat Islam dengan jumlah 1,7 M. Bagaimana mereka menjalankan agama dengan benar? Nabi udah meninggal dunia. Masih ada Quran. Dan Allah jaga Al-Quranul Karim. Allah menjaganya. Sampai hari kiamat dijaga tuh Quran. Jadi setelah meninggalnya Nabi SAW, umat Islam alhamdulillah ditinggalin Al-Quran. Ini hikmah yang besar sekali. Kalau dulu setelah meninggalnya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Bani Israel melanjutkan kehidupan mereka dengan Taurat. Ketika ada penyimpangan dari Taurat, Allah turunkan Injil. Penyimpangan dari orang-orang sebenarnya yang menyelewengkan Taurat, merubah Taurat.
menyembunyikan sebagian ayatnya. Allah turunkan Injil. Ketika pengikut Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam ada yang menyelewengkan, merusak itu Injil, sehingga orang kalau melihat Injil sekarang mereka melihat banyak kontradiksi di antara Injil-Injil yang ada. Bahkan Injil itu pakai bahasa apa dulunya gitu. Sekarang bahasa ini, bahasa itu, macam-macam semua ada bahasanya. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kemanapun kau pergi, kau akan mendapati Al-Quran dengan bahasa Arab. Orang sholat baca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Allah benar-benar menjaga Al-Quranul Karim. Jadi setelah meninggalnya Nabi, maka tetap umat terjaga. Kitab ini dibaca. Jadi walaupun 1,7 miliar itu terpencar di berbagai negeri, di berbagai benua, dengan etnis yang bermacam-macam, bahasa yang beragam, yang mengumpulkan mereka dalam satu petunjuk adalah kitab yang Allah turunkan buat umat Islam dan buat umat penutup, ya tentunya Al-Quranul Karim. Kemudian jamaah, kitab-kitab ini Allah turunkan untuk menjadi hujjah, menjadi argumentasi Allah atas hambanya. Nggak ada alasan mereka keluar dari aturan Allah SWT dengan mengatakan, mana aturan Tuhan? Loh, itu Allah udah turunin. Allah udah turunkan. Loh, tahu dari mana itu aturan Tuhan? Loh, engkau baca makanya. Jadi kalau sebagian orang kita kasih tahu, nih aturan bos. Nah, dari mana? Itu loh aturannya bos. Engkau baca. Engkau baca. Kalau engkau ragu, karena sebagian mungkin ragu kalau ini adalah kitab yang Allah turunkan. Ya, Allah menantang. Dulu ada orang-orang yang meragukan. Dan sampai hari ini mungkin masih ada orang-orang yang meragukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 23. Apa kata Allah azza wa jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tambah satu ayat lagi, Bang. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Nih kalau ada yang ragu, ada yang meragukan. Jadi kalau bicara beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, jadi ada beriman secara global. Kita beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul. Kita beriman secara global. Beriman secara spesifik, secara detail, kita beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Secara detail kita beriman. Allah turunkan kitab namanya Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, lembaran Nabi Ibrahim, lembaran Nabi Musa.
dan Al-Quranul Karim. Dan ada kitab-kitab yang lainnya yang mungkin tidak disebutkan, tapi kita beriman dengan semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul. Karena sejati kitab itu menjadi hujjah, tadi argumentasi, agar orang nggak punya alasan lagi. Mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan kesyirikan, mereka nggak beribadah. Engkau mau berdalih apa lagi sama Allah Azza wa Jalla? Makanya nanti ketika mereka dimasukkan ke neraka, para malaikat penjaga neraka bertanya kepada orang-orang ini, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum? Apakah belum pernah datang kepada kalian utusan-utusan Tuhan kepada kalian yang membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian? Artinya dengan meninggalnya para rasul, kitabnya terus dibaca gitu. Engkau mengatakan enggak. Datang. Dan sekarang Al-Quranul Karim bisa di-download dimanapun kau berada. Sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Maka nggak ada alasan. Nggak ada alasan orang kemudian tidak mengikuti dengan dalih nggak tahu, nggak yakin. Ya kau nggak yakin, engkau ragu. Tadi tantangan Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau meragukan, maka datangkan satu surat yang seperti Al-Quran Karim. Ini kalau sudah bicara detail, kita bicara secara detail tadi. Yang nama-nama kitab-kitabnya Allah sebutkan. Dan Al-Quranul Karim sebagai penutup semua kitab-kitab yang ada. Jadi semua kitab yang ada, visi dan misinya satu sebenarnya. Yaitu mewujudkan tauhidullah. Mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Mengajak mereka untuk beramal soleh. Melarang mereka dari melakukan kesyirikan. Membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena sejatinya semua dakwah para nabi itu satu. Walaupun ada ya syariat yang berbeda umpamanya di beberapa perkara. Tapi secara umum inti dakwah para nabi itu satu. Dan inti kitab-kitab yang Allah turunkan tadi mewujudkan tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Jadi ahibati fillah, kita beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan secara global dan secara terperinci. Secara terperinci yang nama-namanya disebutkan kita mengimani. Kemudian kita juga beriman bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW mengalami penyimpangan, mengalami penyelewengan, kemudian Al-Quran datang untuk ya sebagai apa? Last edition ya. Edisi terakhir sudah dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Selesai, nggak ada lagi. Engkau pernah lihat ada orang mengaku ada kitab yang Allah turunkan setelah Al-Quran, semuanya bohong, semuanya dusta. Dan semuanya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan Al-Quranul Karim sampai hari ini. Sampai hari ini. Allah terus menantang siapapun yang meragukan. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian belum melakukan, kalian tidak akan pernah dapat melakukan. Sudah 1444 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, tantangan itu belum ada yang menjawab sampai hari. Ingat, kitab itu diturunkan sebagai petunjuk. Agar kita tahu jalan pulang. Agar kita tahu bagaimana menjalani kehidupan ini. Ahibati fillah, bicara iman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, subhanallah, setiap kita mau tidur, kita tuh dianjurkan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 285. Akhir dari surat Al-Baqarah ya, 2 ayat terakhir ya. Apa kata Allah?
di ayat yang sebelum terakhir. Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Setiap mau tidur kita dianjurkan baca itu. Dan insya Allah udah banyak yang hafal tuh ayat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Beriman dengan kitab-kitab yang Allah turun. Ahibati fillah. Tadi ditekankan bahwasanya beriman dengan kitab-kitab ini artinya kita beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan. Inilah keistimewaan umat Islam. Percaya dengan semua nabi, percaya dengan semua kitab yang Allah turunkan. Tapi Al-Quranul Karim menjadi kitab penutup. Edisi terakhir dari kitab yang Allah turunkan. Nggak ada lagi. Engkau cari, nggak ada lagi. Setelah Al-Quranul Karim. Dan di antara keistimewaan Al-Quranul Karim ini, Allah menjaganya. Tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya, yang dipasrahkan kepada ulama-ulama mereka untuk menjaganya. Sehingga ketika ulamanya mati, generasi selanjutnya nggak belajar, akhirnya terjadi kerusakan, penyimpangan. Sedangkan Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami benar-benar menurunkan Al-Quranul Karim dan kami yang akan menjaganya. Jadi sebagaimana para rasul ditutup dengan Nabi Muhammad SAW, begitulah kitab-kitab ditutup dengan Al-Quranul Karim. Jadi nggak ada penyimpangan dalam Al-Quran, nggak ada kerusakan, nggak ada yang hilang, nggak ada yang ditambahin. Bas itulah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah, apa kata Allah tentang Al-Quran Karim di surat Yusuf ayat 111. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albabi ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmah. Wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.
Masya Allah, itu tuh Quran tuh. Nggak dibuat-buat, nggak dibikin-bikin. Tuh Quran bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Bukan karangan Utsman bin Affan. Tapi Quran itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau bicara bagaimana kita beriman dengan Al-Quran, kita beriman bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam lewat Jibril, yang membacanya itu disyariatkan. Sebagaimana ketika kita membaca ketika sholat, nggak bisa sholat kita diganti dengan hadis Nabi SAW. Nggak bisa. Harus baca Al-Quran Karim dalam sholat. Terutama Al-Fatihah umpamanya. Dan itu mukjizat yang Allah turunkan. Mukjizat para nabi itu merubah benda mati menjadi hidup. Tongkatnya Nabi Musa. Tanah yang dikepel, yang dibikin kayak burung oleh Nabi Isa. Ditiup ya. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran Karim, kitab yang Allah turunkan ini, subhanallah, merubah manusia ya, yang mati menjadi hidup. Bukan menghidupkan, tapi merubah manusia yang awalnya dia seperti bangkai yang berjalan di muka bumi ini. Lalu bagaimana dia menjadi manusia yang hidup, yang bermanfaat buat orang lain. Ahibati fillah, kita yakin bahwa apa yang tercantum di dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quranul Karim sejatinya adalah wahyu yang Allah turunkan. Kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi bukan berarti kita sekarang harus menerima semua yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil. Enggak. Kenapa? Karena sudah dirubah-rubah. Diganti-ganti. Allah sebutkan dalam Al-Quran di banyak ayat. Bagaimana mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah itu dari tempat-tempatnya. Bagaimana Allah menyebutkan tentang mereka yang yaktubuna bi aidihim, mereka tulis dengan tangan mereka, lalu mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa min indillah. Kata Allah itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yakin bahwasanya Allah turunkan kitab-kitab kepada para nabinya dan itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian mengalami penyimpangan dan penyelewengan, berbeda dengan Al-Qur'anul Karim yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan terus terjadi. Maka untuk yang sekarang kita tidak menerima semua yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut kecuali yang kita tahu, yakin bahwa itu benar dari Allah SWT. Contohnya seperti yang di surat Al-A'la ayat 16-19. Apa kata Allah SWT? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Masya Allah jemaah. Jadi tatkala Allah sebutkan ini benar dari Allah SWT yang seperti ini. Ini ada dalam kitabnya Nabi Ibrahim, kitabnya Nabi Musa, ya kita percaya. Yaitu bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini ada dalam kitab sebelum Al-Quran Al-Karim, ada. Maka kita mengimaninya.
Jadi berkaitan dengan Al-Quran, kita wajib mengamalkan dan mengimani Al-Quranul Karim. Adapun kitab-kitab sebelumnya, maka dilihat. Apabila ada yang berselisihan dengan syariat kita, maka kita nggak boleh mengamalkannya. Karena itu sudah sebuah kebatilan. Mungkin dulu di masanya, oke, itu hukum berlaku. Tapi setelah turunnya Al-Quran, kita nggak lagi mengamalkannya. Makanya ketika Nabi SAW ya, melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membaca Taurat ya. Nabi marah sama Umar. Amutahawwikuna fiha ya Ibn Khattab. Apakah engkau mencari-cari kebenaran di dalamnya gitu ya. Wahai putranya Khattab katanya. Aku sudah mendatangkan wahyu ini putih, benar, bersih, tidak ada keraguan di dalamnya. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau Nabi Musa hidup, dia nggak akan bisa kecuali mengikutiku. Artinya nggak bisa kemudian mau mengamalkan itu Taurat ya. Udah selesai. Dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, maka Al-Quran itu menghapuskan semua hukum yang di dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi ahibati fillah, kita beriman bahwa Allah telah menurunkan lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil, Allah turunkan Zabur. Maka kita beriman, tapi setelah turunnya Al-Quranul Karim, maka kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quranul Karim, mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 3 ya. Surat Al-A'raf ayat 3 ini berkaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap kitab yang Allah turunkan ini. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Allahu Akbar. Itu yang terjadi. Allah suruh kita mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Apa Al-Quran kan sekarang? Jangan mengikuti yang selain itu. Pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung, jangan. Kalian gak mau ngambil pelajaran. Quran diabaikan, ditinggalkan, kita disuruh ngikutin. Maka ahibati fillah, sebagai seorang muslim, bacalah Al-Quran Karim. Berimanlah dengannya. Baca artinya. Fahami, tadabburi, ikuti. Karena ketahuilah, semua informasi yang ada dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan masa yang lalu atau berkaitan dengan yang akan datang, semuanya benar. Dan itu terbukti. Dan hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim, engkau silahkan duduk mengkaji tentang hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Maka bandingkan dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim. Engkau akan dapatkan keadilan di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Bukan ucapan manusia, bukan hasil pemikiran satu kelompok manusia, tapi Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla yang Allah jadikannya sebagai hujjah, sebagai referensi buat umat manusia sampai akhir zaman. Nabi udah meninggal dunia, terus kembali kepada Al-Quran Al-Karim, pasti kita selamat. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini.
berkaitan dengan rukun iman yang ketiga, itu beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Anda coba bacakan yang sesuai dengan tema dulu kita utamakan ya Ustadz ya. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Izin bertanya Ustadz, suami ana bacaan Qur'annya belum benar tajwidnya. Selalu salah-salah dalam membaca, tapi alhamdulillah rajin membaca Al-Quran. Saya tawarkan guru ngaji untuk memperbaiki bacaannya, tetapi tidak mau. Begitu pula saat saya koreksi bacanya, tidak mau. Seperti yang tidak mau dikoreksi. Sudah Anda doakan setiap saat agar ribukan hatinya, tapi tetap saja keras kepala. Kalau dibiarkan juga rasanya bagaimana gitu mendengar orang baca Quran tapi salah-salah. Bacaan mulut tidak enak didengar. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah jemaah, alhamdulillah. Perlu di support ya, didukung semangatnya membaca Al-Quranul Karim. Namun bagaimana ketika dia tidak mau memperbaiki? Jadi jamaah rahimakumullah, yang menyebabkan orang itu tidak mau diperbaiki satu dari dua hal. Yang pertama adalah malu. Atau yang kedua sombong. Makanya orang yang malu dan sombong itu sulit untuk mendapatkan ilmu. Dia merasa tahu atau dia malu untuk bertanya. Kita tahu sebuah peribahasa yang sering kita dengar dulu ya, malu bertanya, sesat di jalan. Baik, apa yang harus dilakukan? Dengan suami tadi yang merasa bacaannya udah benar ya, padahal banyak salahnya. Istri sudah memberikan arahan, tapi dia nggak mau. Mungkin ada sekarang Quran Quran ada full pen itu yang kalau ditunjuk itu keluar suara. Jadi ketika ada mushaf itu kalau tunjuk umpamanya dzalika ditunjuk itu. Jadi kadangkala orang itu karena malu dia maunya belajar sendiri. Dengan adanya sarana itu mungkin itu membantu dia. Maka nasihatnya kepada istrinya, tolong belikan tadi Quran yang bisa membuat dia belajar sendiri. Bang, ini aku berikan Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak suami untuk membaca artinya. Tadi kalau bacaannya udah banyak salah-salah, diperbaiki nggak mau, juga nggak paham dengan artinya, ajak dia untuk membaca artinya. Semoga dengan dia membaca artinya, dia paham, dia kemudian tertarik untuk memperbaiki bacaannya. Kemudian mungkin juga dimotivasi dengan hadis-hadis yang berbincang tentang kemuliaan orang yang belajar Al-Quran Karim. Bukan cuma membaca ya. Keutamaan membaca Quran ada keutamaannya. Tapi keutamaan belajar. Yang kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin disampaikan kepada suami tadi. Bagaimana memotivasi dia agar dia semangat untuk belajar. Bukan hanya membaca. Pahala membaca beda lagi ya. Kemudian orang yang bacanya terbata-bata dan dia berusaha. Maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau dia bacanya benar, baik, bagus. Itu kedudukannya bersama malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Mungkin seperti itu dan semoga Allah membuka pintu hatinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Semoga jawaban Ustaz bisa dipahami, bisa
dimengerti oleh penanya untuk kita jamaah semua. Baik Ustadz, untuk pertanyaan kedua, ini kelihatannya ada sedikit subhat. Ini mungkin tanya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan kita wajib beriman dengan kitab-kitab Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lainnya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita juga harus mengakui atau beriman pula dengan agama dari kitab tersebut? Dengan kata lain, mengakui bahwa agama dengan kitab-kitab tersebut sama dengan ajaran Islam, yang mungkin ya, sama dengan pemikiran orang-orang pluralis kebanyakan saat ini yang menyatakan bahwa semua agama sama. Bagaimana sejatinya kita menunjukkan sikap beriman kita sebagai manusia dan umatnya, sebagai umat Rasulullah SAW dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron, jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Makanya tadi anak ingatkan bahwasanya kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Nanti kita akan berbincang tentang beriman dengan utusan-utusan Allah, dengan rasul-rasul. Kita beriman dengan Nabi Isa, kita beriman dengan kitab Injil yang Allah turunkan kepadanya. Kita beriman kepada Nabi Musa dan beriman dengan kitab Taurat yang Allah turunkan kepadanya. Kita beriman dengan Nabi Daud dan Zabur yang Allah turunkan kepadanya. Artinya ini keimanan seorang muslim. Akan tetapi bukan berarti kita menerima semua yang ada dalam kitab tersebut. Karena Allah sebutkan kitab itu sudah mengalami penyimpangan. Makanya diutuslah Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Maka dikatakan tadi Quran ini adalah edisi terakhir. Jadi yang lainnya kitab-kitab yang Allah turunkan udah nggak boleh dipakai lagi. Makanya tadi nggak boleh dipakai lagi sudah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau." Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang punya kitab-kitab itu, kemari kalian. Diajak sama Nabi SAW untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena di kitab itu mamanya bagaimana mereka mengatakan, aduh ada banyak penyimpangan yang nggak pantas untuk disebutkan. Berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla yang digambarkan seperti makhluk di dalam kitab itu. Jadi kalau bicara bagaimana kita memandang agama-agama yang ada, agama yang diridhoi Allah cuma Islam. Makanya Nabi kirim surat kepada Raja Romawi, ngajak masuk Islam. Bagaimana Nabi SAW kirim surat kepada Raja Mesir, Raja Najasyi, diajak masuk Islam. Tatkala mereka tidak mau masuk Islam, tidak dipaksa masuk Islam. Tidak dipaksa masuk Islam. Jadi agama Islamnya agama yang toleransi. Ketika Nabi SAW di kota Madinah, ada orang-orang Yahudi diajak masuk Islam sama Nabi SAW. Dijelaskan tentang Islam. Mereka nggak mau masuk Islam, iya, nggak dipaksa. Tapi bukan berarti membenarkan ajaran mereka. Enggak. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman ya, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Kafir tidak menerima Islam, tidak menerima Nabi Muhammad SAW dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi, Nasara, dan dari kalangan orang-orang musyrikin. Apa kata Allah? Fi nari jahannam. Fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Maka ingat di dalam Al-Quran Al-Karim dijelaskan tentang bagaimana Yahudi, bagaimana Nasara, bagaimana penyimpangan mereka, bagaimana kekufuran mereka. Tapi keberadaan mereka ya ketika hidup dalam satu negara, hidup dalam satu kekuasaan, ya harus saling menghormati. Orang Yahudi ketika hidup di kota Madinah, mereka nggak dilarang untuk melakukan ritual mereka.
Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai ke Palestina, tidak dipaksa orang Nasara untuk masuk Islam, enggak. Orang Yahudi enggak dipaksa, enggak ada pemaksaan dalam beragama. Tapi bukan berarti membenarkan ajaran mereka, enggak. Makanya mereka didakwain, mereka diajarin. Ketika mereka menyimpang, ya kata Nabi SAW tadi, ketika Umar buka Taurat, kalau Nabi Musa hidup, dia nggak bisa kemana-mana kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa. Karena udah ditutup. Jadi semua Nabi itu adalah utusan Allah. Semua kitab itu Allah turunkan. Tapi para Nabi ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kitab-kitab ditutup dengan Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga bisa dipahami oleh penanya dan kita semua yang ada di kajian malam ini. Baik Ustaz, Anda lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, mohon penjelasan mengapa dalam mempelajari ilmu tajwid Al-Quran hukumnya fardu kifayah, sedangkan kita membaca sesuai dengan kaidah tajwid adalah fardu ain. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara ilmu tajwid, tadi dikatakan fardu kifayah karena memang ada banyak hukum-hukum tajwid itu yang tidak wajib. Jadi ingat, ada banyak hukum-hukum tajwid yang tidak fardu ain. Sehingga mempelajari ilmu tajwid secara keseluruhan, secara mendetail, itu fardu kifayah. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan benar, ya wajib. Kalau bicara dengan benar ini, tidak harus semua dengan kaidah tajwid. Umpamanya ada orang baca Quran, dia tidak gunnah atau tanwin ketemu wawu, dia tadi membacanya tidak bigunnah. Umpamanya anak kok jadi tunggu jemaah, anak mau cari contoh ya. Wailul likulli humazatin, mama dia baca tin. Lumazah seharusnya kan tanwin ketemu lam di sini ya, ketemu lam, tapi dia bacanya nggak, ya dia baca tanwinnya dengan jelas umpamanya, atau min waliyin wala nasir, dia baca min waliyin, dia tidak membaca miwaliyin, nggak apa-apa. Artinya ada hukum-hukum tajwid yang tidak wajib. Bicara hukum tajwid ini banyak. Walaupun kalau kita lihat mungkin ada sebagian ulama qiraat ya yang mereka mewajibkan hal itu. Oke, itu wajib mungkin dalam dunia mereka. Tapi secara bacaan para ulama menyebutkan enggak wajib. Dan itu pendapat yang kuat ya, pendapat yang rajih bahwasanya ya ada hukum-hukum yang memang tidak fardu ain. Ada hukum-hukum yang kalau engkau mau baca pakai itu boleh, enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau bicara kenapa kok dikatakan fardu kifayah, karena memang ada banyak yang berkaitan dengan ilmu tajwid, tidak semuanya menjadi sebuah kewajiban, tapi ada hal-hal yang wajib yang jangan sampai ketika membaca Al-Quran merubah maknanya. Jadi kalau tadi tidak membaca dengan gunnah min waliyin, nggak berubah maknanya. Engkau membacanya min waliyin, maknanya nggak berubah. Jadi nggak ada masalah di situ. Jadi ada hal-hal yang memang diwajibkan, ada hal-hal yang cuma anjuran, sehingga hukum secara keseluruhan belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, karena harus ada orang yang tetap mengajarkan sehingga memperbaiki bacaan orang-orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Nah, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum. Ustadz izin bertanya. Bolehkah kita berhukum dengan hukum buatan manusia
karena kita bermukim di negara yang menggunakan hukum buatan manusia. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Orang yang berhukum dengan hukum buatan manusia. Yang pertama, kalau dia melakukan itu dengan terpaksa, bukan karena pilihan dia, maka itu jadi uzur buat dia. Jadi kalau orang terpaksa, dia kepinginnya, kalau ditanya, engkau contoh nih ya, contoh sesuatu yang real di negeri kita. Ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Ada hal-hal yang alhamdulillah diakomodir. Seperti umpamanya hukum waris. Warisan itu kalau kita ke pengadilan agama, maka bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Oh enggak mau aku, kata dia. Kita ke pengadilan negeri. Karena dia maunya yang sama. Ini berbahaya. Karena dia menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kondisinya terpaksa, memang hukum yang ada di situ bukan hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah umpamanya. Ya kondisi terpaksa, orang itu jadi uzur buat dia. Tapi kalau dia yang memilih hukum itu, meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia bisa menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berada dalam bahaya. Bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Jadi hendaklah kita yang memang ada pilihan yang bisa kita memilih, pilihlah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita terpaksa, ya beda namanya orang kondisinya terpaksa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Semoga bisa dipahami oleh penanya dan kita semua. Masih bisa di beberapa pertanyaan lagi Ustaz? Mungkin 2-3 pertanyaan lagi Bang. Siap Ustaz. Baik, yang berikutnya Ustaz. Ini ada pertanyaan terkait saya pernah mendengarkan hadis bahwa orang yang mendengarkan Al-Quran dibaca maka akan membawa ketenangan. Namun ada orang lain Muslim ketika dibacakan Al-Quran merasa terganggu. Apakah itu disebabkan gangguan jin atau karena hati yang keras? Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya ahibati fillah. Ini kondisinya harus dijelaskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang sebagian sahabat untuk baca lebih keras daripada saudaranya. Karena akan mengganggu. Walaupun Al-Quranul Karim. Jadi terkadang orang itu, aku memang sedang, dia sedang berzikir, tahu-tahu di sana ada yang baca Quran dengan suara keras ya. Mengganggu. Lalu dia mengatakan, oh orang tuh kalau dibacakan Quran, hatinya seharusnya tenang kok, bertambah keimananmu. Iya benar, Allah mengatakan idza tuliyat alim ayatu. Tapi ini membacanya dengan cara yang tidak benar. Yang seharusnya ketika orang-orang ini terjadi jamaah. Jadi kadangkala kita umpamanya sedang sholat di masjid ya. Atau kita sedang baca Quran. Tahu-tahu ada suara keras, suara Quran yang diputar dengan keras. Sehingga orang yang sedang sholat, yang sedang berzikir terganggu. Maka tolong diperhatikan hal itu. Kalau tujuannya memang untuk memperdengarkan siapa, ya ngomong, aku mau setel Quran, kau dengerin ya. Kalau dia enggak, aku mau zikir. Ya sudah, berarti cukup engkau yang mendengarnya. Jadi usahakan kondisinya memang benar-benar mendukung orang untuk mendengarkan Al-Quran Karim. Kemudian ya kita lihatlah jemaah, kita itu kadang-kala lagi ada bacaan Quran, kita lewatin. Masalahnya apa? Ya masalahnya iman yang lemah ya. Kalau dikatakan dia jadi nggak nyaman dibacakan Al-Quran, ya boleh jadi tadi ada masalah dengan keimanan dia. Apakah dia termasuk kerasukan jin? Beda lagi. Mungkin ada orang-orang yang kerasukan jin yang dibacakan Al-Quran kemudian dia marah-marah ya. Seperti itu. Jadi mungkin perlu dilihat kondisi orang tersebut bagaimana. Sehingga kita bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang sedang terjadi.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Semoga bisa dipahami oleh penanya, para jamaah semua. Berikutnya ini terkait adab mungkinnya saja dalam membaca Al-Quran. Pertanyaan adalah apakah boleh membaca Al-Quran? Apakah membaca Al-Quran wajib berwudu? Terkadang ketika di perjalanan saat bekerja atau safar ingin selalu membaca Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan membaca Al-Quran berbeda dengan menyentuh mushaf. Membaca Al-Quran itu boleh jadi dari hafalan. Bebas. Mau berwudu, nggak berwudu, mau suci, nggak suci. Kecuali orang yang sedang dalam kondisi junub, hadas besar, nggak boleh baca Quran. Ini kalau bicara membaca. Tapi kalau menyentuh mushaf, memang pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, la yamassul mushaf illa tahir. Gak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Berarti harus berwudu. Menyentuh mushaf. Itu pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau ternyata engkau membaca bukan dari mushaf, tapi dari handphone, maka gak harus berwudu. Jadi kalau engkau membacanya dari mushaf yang Quran saja, maka hendaklah engkau menjaga wudu. Tapi kalau engkau membaca dari perangkat seperti handphone, laptop, atau engkau membaca dari tafsir, maka tidak disyaratkan untuk selalu dalam kondisi wudu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir. Nah Ustaz, jazakallah khairan. Ini untuk pertanyaan terakhir di malam hari ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustadz, di usia senja ana yang masih belajar membaca Al-Quran dan mentadaburinya, kadang masih kurang lancar dan mengulang-ulang. Hafalan pun masih belajar surat-surat pendek. Apakah boleh dalam belajar ini kadang-kadang ana ulang-ulang Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Dan mohon doanya Ustadz, semoga ana selalu dalam ketakwaan dan istiqomah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Masyaallah fiik wa barakna. Ya, nasihat ana kepada kaum muslimin ya, kepada diri ana pribadi, kepada keluarga dan kepada kaum muslimin untuk terus membaca Al-Qur'an Al-Karim dan terus menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim. Artinya jangan mengatakan udah aku hafalanku cukup membaca 5 surat. Enggak, kau terus menghafalkan. Berusaha menghafalkan. Karena itu akan jadi pahala dan akan mengangkat derajat. Gitu. Kalau sekarang dikatakan harus mengulang-ulang, nggak ada masalah kau ulang-ulang. Karena dengan umur yang sudah senja tadi kadang-kala nggak bisa 2-3 kali baca. Dan alhamdulillah sekarang itu ada sarana yang mempermudah kita menghafal Al-Quran Al-Karim. Ada handphone kita dengerin 2-3 kali, 4 kali, 5 kali, boleh kali 50 kali baru kita hafal, nggak ada masalah. Cuma nasihat ana ketika sudah menghafal, tolong disetorkan kepada orang yang bisa mengecek kebenaran hafalannya. Soalnya kadang-kala kita merasa udah benar, tapi ternyata ketika disetorkan, ya kita dulu waktu mahasiswa dan sampai sekarang, ana kadang-kala menyetorkan hafalan ana ya. Ternyata yang ana pikir benar ternyata salah. Jadi setelah tadi mendengar berulang-ulang, mengulang-ulang bacaannya, tolong disetorkan bacaannya dan jangan pernah putus asa. Sesuai dengan niatmu, sebesar itu yang akan kau hafal insyaallah. Allah akan berikan kemudahan sebagaimana Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kata Allah, kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Tapi ada yang mau ingat apa enggak? Jadi masalah kadang-kadang orang enggak punya niat untuk mengingat Al-Quran. Kan? Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah ya. Dan semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Husnul khatimah. Sampai berjumpa kembali. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan.